Selamat datang di channel TKJ Project. Di video kali ini kita akan membahas betul atau tidak lulusan TKJ itu susah dapat kerja. Kalaupun ada lowongan kerja, kebanyakan yang dibutuhkan lulusan S1. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, saya dapat satu komentar yang sangat bagus dari alumni. Nah, komentarnya seperti ini. Mungkin iya dan mungkin juga tidak. Semua tergantung dari kemampuan dan kompetensi diri kita masing-masing. Tapi yang jelas berkarir di bidang IT itu luas. Jelas ya, semua bidang usaha, semua perusahaan saat ini sudah mengandalkan teknologi. Jadi jelas kita sebagai lulusan TKJ sangat dibutuhkan di sana sebagai tenaga ahli di bidang perangkat-perangkat IT, memperbaiki juga dalam perawatan, dalam membuat perencanaan, dan banyak lagi yang bisa kita kerjakan di sana. Jelas, semua bidang usaha sudah menggunakan peralatan IT. Kita lanjut. Saya lulusan TKJ berkarir di bidang IT khususnya tech support di perusahaan hosting dan domain. Tapi selain itu saya juga menjadi freelancer web development dari belajar web programming secara autodidak. Dunia ini sangat luas, jadi jangan terfokus hanya pada satu ilmu atau satu kompetensi saja. Banyak ilmu lain yang bisa didapatkan di luar bangku sekolah. Ini komentarnya sangat bagus karena saya rasa seperti yang dibuat di sini ini. Yang buat komentar namanya Septiana Nugraha. Ini komentar dari komunitas, dari satu grup Facebook Persatuan TKJ Indonesia. Nah, ini untuk kalian yang baru masuk TKJ ataupun yang sudah jalan di TKJ, harapan saya bisa masuk ke grup ini untuk saling berbagi. Kita juga bisa jadi ada masalah, kawan-kawan kita juga ada masalah, jadi bisa saling berbagi. Terkait dengan pernyataan ini, lulusan TKJ itu bagaimana nantinya di lapangan kerja? Saya sendiri memang itu sudah membuktikan pernah bekerja di bidang IT. Jelas lulusan TKJ itu sangat susah dapat kerja dan susah diakui di lapangan kerja. Karena apa? Satu, dari segi posisi pasti diutamakan yang S1. Dari segi naik jabatan ya pasti akan diutamakan yang punya kelulusan lebih tinggi. Itu masih umumnya yang kita lihat. Tapi kembali dengan komentar yang bagus tadi, semua tergantung dari kemampuan kita sendiri. Kalau memang kita punya keahlian yang mapan, ya tidak hanya terfokus ke satu skill, saya rasa kita bisa punya peluang luas untuk bisa dapat pekerjaan. Ini misalnya memang jurusan TKJ itu fokusnya di teknis perawatan bidang komputer dan jaringan. Tapi kenyataan lapangan kerja itu kita sering dituntut harus mampu lebih dari situ. Seperti di programming, seperti pengalaman kawan kita ini alumni TKJ, dan bisa juga mengarah ke multimedia. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri, punya kemampuan, banyak peluang, bisa multimedia, bisa juga pengolahan dokumen. Karena ini saya rasa kalau kita sudah mampu di banyak hal ini menjadi nilai plus untuk kita di lapangan kerja nanti. Saya sudah pengalaman seperti ini. Kita fokusnya sebagai teknisi di satu perusahaan. Perusahaan itu ada kalanya nanti harus membuat satu promosi untuk mempromosikan satu produk. Nah, kita sebagai IT sering dituntut mampu melakukan multimedia seperti membuat brosur, seperti membuat
video iklan. Nah, itulah yang diharapkan seperti pengalaman kawan kita ini. Seperti pengalamannya bekerja di perusahaan hosting dan bisa juga freelancer. Jadi memang lulusan TKJ itu nanti akan bekerja sebagai staf IT. Yang kita harapkan seperti itu. Kita kerja di satu perusahaan, kita juga mengharapkan freelancer di perusahaan lain atau di kantor-kantor kecil, atau sebagai pribadi juga kita bisa jadi teknisi panggilan. Saya sudah mengalami seperti itu. Saya teknisi di satu perusahaan. Nah, ketika saya melayani satu pelanggan, kartu nama saya sisipkan ke pelanggan itu. Suatu saat nanti dia butuh teknisi, yang dipanggil bukan perusahaan lagi, saya sudah pribadi ke sana. Nah, itulah yang kita harapkan, harus memang punya kemampuan yang arahnya bisa punya peluang luas untuk menguasai lapangan kerja. Jadi ini komentarnya sangat bagus menurut saya. Mudah-mudahan semakin ada lagi lulusan TKJ yang bekerja di bidang IT bisa memberikan pengaruh yang bagus untuk lulusan TKJ. Nah, yang kita lihat di sini dunia ini sangat luas, jadi jangan terfokus hanya pada satu ilmu atau satu kompetensi saja. Banyak ilmu lain yang bisa didapatkan di luar bangku sekolah. Ini yang sangat bagus menurut saya, karena ilmu yang dari sekolah itu tidak akan cukup kita bawa ke lapangan kerja nanti. Di sini juga ada dibuat belajar itu secara autodidak. Nah, ini makanya saya juga di jurusan TKJ, saya sebagai guru di TKJ menekankan untuk siswa-siswi harus memang punya PC atau laptop. Bagaimana punya PC yang murah, bagaimana bisa mampu rakit sendiri, bisa cek di video saya sebelumnya. Saya sudah buat itu pemilihan komponen per komponen, bagaimana memilih kualitas yang bagus dan murah kondisi bekas. Inilah yang kita harapkan. Kalau sudah punya peralatan itu, maka kita akan belajar secara autodidak, belajar multimedia, belajar programming, belajar pengolahan dokumen seperti menggunakan Office, belajar mengetik 10 jari, maka kita akan terbiasa. Nah, mungkin saya tidak bisa memberikan praktek ini kan secara detail, tapi dari YouTube lain kalian bisa mempelajarinya, seperti belajar multimedia. Belajar multimedia itu seperti editing foto, itu saya biasanya belajar ada dari channel YouTube Hidek namanya. Ada juga belajar multimedia dari Stupid Bejo, itu saya ada belajar juga dari sana. Ada juga belajar jaringan, saya itu dapat dari grup Facebook, grup RT/RW.net kalau nggak salah itu. Saya ada banyak pengalaman dari sana. Saya juga ada masuk ke grup komunitas warnet. Kebetulan dulu saya buka warnet, jadi saya sering berbagi melalui warnet. Bahkan ada yang sangat-sangat bagus responnya, memberikan ilmu secara gratis ke kita, dan penjelasannya pun kita bisa langsung komunikasi melalui telepon atau melalui kontrol dari menggunakan TV War. Jadi komputer kita bisa digunakan dari jarak lain, dari kota lain. Saya sering komunikasi dengan orang yang lebih berpengalaman, berbagi pengalaman, tapi lokasinya jauh, saya tidak tahu di mana. Itulah enaknya belajar dengan menggunakan fasilitas Facebook ataupun sosial media yang lain. Nah, yang kita harapkan di sini memang seperti komentar kawan kita ini yang bagus, belajarlah secara autodidak, carilah pengalamanmu sendiri, karena itu lebih bermakna, pasti itu akan lebih kita bisa ingat, sehingga nanti di lapangan kita terjun sudah terbiasa. Nah, mungkin dari subscriber saya yang sudah komentar pembelajarannya akan dilanjut seperti apa, saya juga mohon maaf tidak semua bisa saya penuhi,
Di apalagi komentar yang terakhir saya lihat minta pembelajaran basic dari jaringan. Nah, saya akan buatkan setelah ini, mungkin saya akan membuatkan itu pembelajaran. Saya memang maunya TKJ Project itu membuat project-project yang bisa membangun skill peserta didik TKJ, mulai dari perakitan sistem operasi, aplikasi, baru ke jaringan. Jadi memang saya belum ada memulai jaringan, dan inilah mungkin target saya, karena di perakitan instalasi sistem operasi, aplikasi belum ada video, masih ada video yang belum saya lengkapi. Itu makanya terkendala masuk ke jaringan. Mudah-mudahan selanjutnya nanti akan bisa saya buatkan ke jaringan, sampai mikrotik nanti, sampai pembahasan UKK. Nah, itulah harapan kita. Kalau bisa semua target di TKJ itu, semua target mata pelajaran yang ada di TKJ itu bisa kita tuntaskan di sini. Ya, mudah-mudahan dengan mungkin penjelasan saya ini ada beberapa yang bisa saya ajak saling tukar informasi, sharing ilmu yang saya punya, sedikit yang saya punya bisa saya bagikan, ilmu yang kalian punya bisa kalian bagikan untuk saya sebagai guru, kan mungkin bisa lebih berkembang untuk memberikan ilmu ke siswa-siswi TKJ. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan perlu saya ingatkan juga untuk kalian yang baru berkunjung ke channel ini. Di channel ini kita membahas seputar edukasi yang saya khususkan, edukasi berbau teknologi yang saya khususkan untuk jurusan SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi tidak usah lagi ragu, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat info terbaru dari saya. Saya Supriyo Panjaitan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.